Halo, selamat malam Cool Peppers. Nih kemarin terpotong ya karena malam ini gua labnya klasik lagi dan di 58 Pep Store juga sebagai tempatnya CP Mitra Aroma atau tempat produksinya liquid-liquid dari Classic Bro. Nah, di sini nanti gua akan tanya-tanya sama timnya Klasik nih bagaimana kesan-kesannya setelah dapat penghargaan untuk kedua kalinya nih. Kita tanpa berbasa-basi langsung aja kita tanya ke dalam ya kan. Tadi kita mau lanjut soalnya. Apa bang? Arek aku. Mungkin kalau jangan kayaknya hari ini pada kumpul salah satu timnya. Jadi kita akan tanya dulu satu orang nih. Panutannya nih. Dia di direkturnya juga. Nah kalau ini banyak ngomong ya. Tanya Mas Meno. WWM Mas Meno. Mo. Oke teman-teman Peppers atau Kula-Kula Peppers dimanapun kalian berada. Tadi kan gua terpotong mungkin kemarin ya kan, belum tanya-tanya sama timnya Classic Bro juga. Jadi malam ini kita lagi ada di tempatnya CP Mitra Aroma juga atau di tempat Classic Bro, salah satu brand lokal yang pasti kalian tahu lah di Kalimantan Selatan juga maupun di luar Pulau Kalimantan. Santai ya bang. Santai aja Jar. Di sini gue bersama dengan Derry. Derry di sini jabatannya, jabatan udah kayak kantor-kantoran ya. Sebagai satpam guys. Ini memegang sebagai dirut, direktur utama di Classic Bro atau di CP Classic Bro nih. Di sini kita mungkin ini bukan podcast sih, cuman ngobrol-ngobrol santai biasa. Jadi sini gue mau nanya pengalamannya Derry. Ini kan udah 2 kali berturut-turut untuk mendapatkan penghargaan dari Bea Cukai untuk HPTL terbanyak yang ada di Kalsel ya kan, Kalimantan Selatan nih. Nah, jadi gue mau tanya-tanya sedikit dan mungkin kasih buat teman-teman lah yang belum bikin brandnya sendiri yang belum ada cukainya atau pengen bikin pengurusan cukai untuk labeling juga, bukan labeling percukaian mungkin ya, percukaian deh ya, percukaian brandnya itu yang belum ada cukainya, cuman pengen ngurusnya bingung seperti apa. Nah kita tanya-tanya sama Derry Amanda nih, Derry Amanda karena udah terbiasa dengan berurusan dengan tim Bea Cukai. Langsung kita tanyakan nih, yang pertama untuk mengurus cukai itu susahnya gimana sih? Susah atau gampang atau gimana nih? Karena kan Anda sudah terbiasa nih ya kan, atau lu udah terbiasa berurusan dengan bea cukai dan administrasinya seperti apa sehingga cukai itu bisa keluar untuk menjadi yang nempel di liquid. Gimana tuh? Ini dari mana dulu nih maunya? Mau dari awalnya pengurusan sampai menjadi legal kah? Atau mau yang cara mengambil cukai? Cuman kan harus sudah legal, sudah di Bea Cukai. Jadi maunya gimana nih? Yang dari pertama deh, kasih clue-nya aja, cuman yang nggak terlalu detail untuk dari pertama pembikinan cukai atau pengurusan cukai pertama kali nih. Untuk teman-teman yang brandnya yang belum ada cukainya. Sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama, yang paling gampang kawan-kawan adalah kerjasama dengan brewer-brewer yang ada di Kalsel yang sudah legal. Nah itu kan lebih gampang, kawan-kawan udah usah pusing-pusing kayak kami kan memikirkan ini itu. Jadi tinggal kerjasama aja kita mau liquid yang seperti apa kita keluarkan bareng-bareng gitu. Nanti kan branding kan tinggal ada Om Nopal nih yang ahlinya promosi gitu ya. Untuk cara tersulitnya mungkin yang seperti ini. Kalau dari pengalaman kami itu karena 2018 itu sulit sekali, bukan sulit sih, cuman belum ada info yang detail. Kalau dari Bea Cukai kemarin kan memang ada legal ya kan. Cuman aturan dan lain-lain belum keluar. Jadi masih cari. Kami memutuskan yang pertama kami lakukan adalah membuat supaya bagaimana nih jadi badan hukum. Nah gitu kan, mungkin ketemu siapa yang bisa dihubungin tadi? Om siapa?
temannya Om Ari, saya lupa Om siapa. Om Deddy. Nah, Om Deddy kan menyarankan ke ada notaris ini bikin bikin CP dulu. Kami bikin CP, langkah awal pertama kami bikin CP. Sudah CP keluar, sambil aturan dari Bea Cukai kemarin itu keluar, jadi kami urus ke beberapa dinas kalau nggak salah. Terus ada di sistem OSS juga kemarin, itu ngurus badan nomor induk berusaha. Terus apa lagi ya, ke pajak sudah, kalau kami sudah keluar NPWP-nya di tempat ini, di tempat notaris tadi. Nah, jadi CP-nya sudah keluar itu. Berarti bukan percuma bukan yang awal itu bukan langsung ke Bea Cukai berarti lah. Iya, awalnya memang ke Bea Cukai, Pak. Cuman kan waktu kemarin kami kan pengalaman kami masih belum ada nih, sampai kami diundang ke Bea Cukai untuk pengarahan bagaimana legalnya. Seperti itu. Berarti yang pertama-tama kali untuk teman-teman yang pengen liquidnya atau brandnya itu ada cukainya, yang pertama-tama kita harus bikin CV dulu tadi ya, pertama-tama ya kan. Sebenarnya yang tidak berbadan hukum tapi UMKM pun bisa. Cuman ya pasti ada plus minusnya kawan-kawan. Nah, nanti detailnya langsung tanyakan saja ke Bea Cukai. Kalau pengalaman kami, plus minusnya adalah waktu nomor PKP kemarin kami tidak bisa. Kami kan belum bernomor PKP nih. Nomor PKP ini keluar apabila omset sudah 4,5 M. Nah, berhubung kami, jauh sekali kan dari 4,5 M. Jadi untuk PPN kami bisa tarik kembali ke rekening bank perusahaan kami. Nah, alhamdulillah kemarin bisa cair dengan sekarang pajak, Bea Cukai ya di bawah Kementerian Keuangan lah, kerjanya sudah bagus lah, jadi nggak sulit-sulit berarti ya? Nggak dipersulit lah, aman aja. Aman. Berarti pengurusannya ini bisa dibilang enggak yang terlalu sulit juga ya? Aman. Asal tahu mekanismenya dulu nih yang harus dilakukan seperti apa ya tadi kan. UMKM juga bisa, terus CV juga bisa. Cuman yang lebih enak CV atau UMKM untuk pengurusan yang lebih enaknya nih? Enak ngurus mungkin, atau yang lebih bagusnya pakai nama CV atau UMKM doang atau sama-sama nih? Sama aja sih kalau mengurus, cuman tadi plus minusnya ke depannya, kita kan bicara ke depan. Nah, bicara ke depannya bukan mundur berarti. Iya, pasti enak CV lah. Pasti enak CV. Iya. Jadi kawan-kawan kan kalau mau mulai dari UMKM pun bisa sebenarnya, cuman itu tadi. Nah, untuk yang kecil-kecilan dulu mungkin ya, untuk yang kecilnya bisa UMKM dulu, setelah UMKM bisa ke CV selanjutnya. Terus dari CV nggak ada lagi ya? Udah sampai CV doang bentukannya, atau sekelas PT mungkin ada PT? PT bisa, kan PT. Tergantung teman-teman aja mau UD, mungkin bisa juga. UD apa itu? Desa? Bisa dagang. Bisa dagang ya. Jadi banyak, selain tadi ada UD, ada CP atau PT, tergantung lah. Ya, nanti kan ada notarisnya menotalkan berapa apa sih yang di standar CP, standar PT. Nah, itu kalau kami kemarin yang diarahkan nomor apa gitu, cuman untuk arahnya untuk produksi gitu nah. Itu aja. Dia ada nomor sendiri untuk produksi atau produsen juga mungkin. Ya, sama ini kita berbagi pengalaman kan kawan-kawan yang belum CP kemarin kan. Itu ya tadi ada kesusahan untuk mencairkan dana PPN yang sudah dibayarkan, jadi nggak bisa balik. Gitu. Dan harus punya nomor rekening bank yang atas nama perusahaan itu. Nah, apabila rekening bank pribadi nggak bisa. Nggak bisa, berarti harus bikin rekening ulang berarti ya, yang khususan gitu ya. Itu kalau mau enaknya yang kami rasakan pengalaman beberapa tahun lalu. Gitu. Cuman kalau sekarang kan kayaknya sudah PPN nggak ditarik lagi. Oke, berarti udah sampai situ, kita next lagi yang pertanyaan kedua nih. Untuk cara selanjutnya tadi kita udah yang bikin yang CV apa seluruhnya udah masuk, terus yang cara pemesanan untuk
cukai nih. Cara pemesanannya itu datang langsung ke kantor bea cukai atau gimana nih untuk masa-masa pandemi sekarang kan mungkin ada yang banyak lewat aplikasi juga, terus bisa ada yang antar muka juga. Nah untuk Derry biasanya pemesanan cukai itu seperti apa mekanismenya? Ya, kalau yang kayak di awal tahun kayak kita ini kan, kalau sebelumnya di awal tahun pita kita akan dikosongkan, jadi di pita yang sebelumnya itu kan kalau masih ada di bea cukai akan dilunasi. Jadi kalau yang sekarang kita harus pemesanan dulu. Pemesanan, Kita lakukan pemesanan, nanti kalau sudah sampai di bea cukai ada di webnya nanti ada ketahuan sudah sampai di KPPBC. Terus baru nanti kita sambil komunikasi aja sih kalau saya biasanya sama petugas bea cukai apakah bisa mengambil tuh. Oh gitu. Nah nanti kalau sudah kita bisa mengambil kita coba kita masuk lagi ke webnya. Terus kita mulai cek ke satu namanya. Nah di cek ke satu nanti, nah di situ kita bisa ngambil nomor billingnya keluar. Kita ke ATM. Kalau yang biasa saya lakukan pengalaman ke ATM sebenarnya bisa aja dengan m-banking. Punya saya nggak bisa sih, biasanya pakai apa yang internet banking. Pakai internet banking. Ada kolom penerima negara, MPN, pajak apa gitu Nah di situ nanti ada pilihannya. Nah kita disuruh masukkan nomor billing kita berapa. Gitu. Untuk PO atau pemesanan yang pertama kali nih, biasanya kita hari ini mesan, besok atau bisa diambil atau gimana, nunggu lagi? Itu tadi belum selesai. Belum selesai. Oh lanjut berarti belum selesai. Jadi nomor billing kita keluar, kita sudah transfer ke ke penerima negara tadi. Kita biasanya yang saya lakukan balik dulu ke bea cukainya. Bea cukai kita ambil penyerahan. Nah itu baru sudah. Oh gitu. Baru dapat itu baru dapat. Kalau dulu malah lebih sulit lagi Bang. Dulu kayak gimana tuh sulitnya tuh? Sulitnya tuh bukan sulit sih, agak panjang sedikit. Oh agak panjang. Kita menyerahkan, kita ketik dulu surat permohonannya. Nah kalau sekarang kan dimudahkan dengan ada sudah aplikasi. Nah kalau dulu kan kita tulis dulu permohonannya keluar, kita nunggu nomor billing lagi. Nah kalau sekarang kan pemesanan langsung, nomor billing langsung, langsung ke ATM, baru ke bea cukai. Nah kalau dulu gitu, bolak-balik tuh Bang. Berarti bolak-balik ke bea cukainya ya kan? Iya. Yang susahnya berarti apalagi untuk domisili kan kayak di Banjarbaru nih. Wah, mungkin ini bisa dibilang ke Banjarmasin hampir 1 jam ya kan? Iya. Nah susahnya kan bolak-balik, terus mengurusnya jadi perlu waktu yang panjang juga. Nah waktu yang termakan mungkin atau terbuang. Apalagi domisili kalian brewer yang di luar, mungkin di setiap daerah atau di mana mungkin ada bea cukai pengurusannya, atau setiap daerah ada atau ke Banjarmasin doang nih mungkin yang setahu daerah ini? Kalau di Kalsel setahu saya ada di Banjarmasin sama di Kota Baru kalau nggak salah. Cuman yang di Kota Baru bisa atau enggak untuk cukai saya kurang tahu. Oh seperti itu berarti ya. Cuman ada beberapa daerah yang provinsi lah ya lah. Yang provinsi. Provinsi itu nggak cuma satu bea cukainya, ada beberapa gitu lah. Oh, berarti yang sekarang udah lebih mudah karena ada aplikasi juga, jadi kita nggak perlu lagi yang bolak-balik ke sana ke tempat bea cukainya. Jadi kita cukup di aplikasi, terus pengambilannya doang yang harus ke bea cukai berarti nih. Iya ya kan? benar sekali. Nah seperti itu. Oke, untuk pertanyaan kedua sudah tentang mekanisme cukainya seperti apa, dan selanjutnya nih untuk yang ketiga nih, biasanya kita untuk cetak cukai itu dibatasi atau kita bisa request pengambilan cukai itu seberapa banyak untuk yang misalkan 100 mili, 60 mili, bahkan 15 mili, terus seperti apa tuh Dan? Untuk pemesanannya berarti ya? Pemesanannya kita bisa request atau ada kuantitinya? Oh iya, biasanya sih kalau kita kelebihan order, mereka ngelihat dari data kita berapa pengeluaran yang sudah kita lakukan. Nah, jadi biasanya diingatkan aja sih, ini benar kamu ngambil segini. Nah, sedangkan perusahaan yang ini kan belum nyampe nih. Nah, mungkin itu aja. Karena mereka
untuk pemesanan sendiri Pak bukan hanya di awal bulan, ada di awal bulan sama di pertengahan bulan. Nah, jadi mungkin maksud mereka supaya nggak terlalu menumpuk pitanya, kita juga penembusan untuk bayar kembali ke biaya pengganti namanya. Biaya penggantiannya nggak terlalu banyak juga. Oh begitu ya, berarti oke, sudah sampai situ. Seterusnya tadi yang quantity udah. Selanjutnya nih, setiap tahun pasti evaluasi nih ya kan untuk cukai nih. Iya. Setiap tahun, 1 tahun sekali berarti ya kan, cukai itu selalu diperbaharui. Terus seandainya kita udah dapat yang quantity yang minimalnya harus dihabiskan, seandainya quantity yang cukai kita yang belum habis, itu gimana tuh untuk biaya cukai selanjutnya tuh? Iya, itu tadi kena biaya penggantian. Yang biaya penggantian berarti tapi yang masih di biaya cukai, yang masih bertempat di bea cukai ya, masih yang ada, belum kita tebus dengan CK1. CK1. Kalau sudah kita tebus CK1, cuman kan misalnya nih pita cukai kita 2020, kita sudah ada di 2021, itu diwajibkan sudah tertempel di 2021. Biasanya mereka jangan sampai ada yang masih di lembaran. Iya. Jadi harus sudah tertempel kalau yang sudah kita cek satu tadi. Berarti selain dari kalau habis itu ada uang pergantian mungkin ya? Iya. Uang pergantian biar bisa ke penebusan selanjutnya di pita cukai yang terbaru. Nah seperti itu. Itu my web guys. My web lagi telepon. Lanjut Der, sambil Der. Apa yang lanjut? Kamu nih kan. Seterusnya tadi kita udah sampai di situ. Gini lagi apa nih namanya nih? Seandainya liquid nih banyak yang belum tahu nih. Biasanya kan liquid ada yang udah tertempel di tahun 2020 misalkan. Nah itu seperti apa nih untuk penjualan di 2020? Itu masih aman atau apa kita ganti nih? Diperbolehkan atau tidak diperbolehkan nih? Secara pemerintahan mungkin atau dari bea cukai itu mensahkan saja, cuman untuk mungkin konsumen biasanya yang terpaku dengan ini pita cukai lama mungkin seperti itu ya. Iya. Padahal itu bisa dibilang salah mungkin. Iya. Jadi jangan terpaku dengan pita cukai. Iya. Jadi, kalau kita mengacu kayak yang dulu-dulu kan, yang belum ada pita cukai, liquid yang dari tahun berapa mungkin karena nggak dibuka dan isinya pun masih layak lah untuk dikonsumsi, ya masih enak aja sebenarnya, asalkan nggak cair atau berubah rasa cair tadi. Berubah cair. Jadi ya. untuk liquid sendiri mungkin ada berapa tahun nih yang setahu Derry untuk bukan tidak ada kadaluarsanya sih, dia liquid mungkin bisa kita bilang tidak kadaluarsa, cuman ada perbedaan dari segi rasa sebetulnya Der. Nah, jadi dan untuk pita cukai yang tadi di 2020 dikeluarkannya masih kita jual di 2021 itu masih aman. Karena liquidnya pun masih bisa tergolong baru, cuman pita cukainya aja yang lama ya kan. Nah, jadi mindsetnya mungkin bisa dirubah untuk user PEP sekalian. Jangan terpaku dengan cukai, bisa dibilang itu liquid lama, bukan. Cuma cukainya doang yang keluarnya dari 2020 masih ada stoknya, ya kan. Cuman liquid itu bisa dibilang masih baru. Nah, jadi bukan liquid yang basi, bisa gue bilang seperti itu sih. Kita bukan menyuruh merubah mindset sih sebenarnya. Cuman yang pasnya apa nih? Apa ya? Karena janganlah terpatok pada tahun gitu loh. Ya kan? Betul. Karena Desember 2020 ya sama Januari 2021 kan dekat aja tuh, siapa tahu kan produksinya di Desember ya kan. Iya. Cuman masuk 2020. Nah, seperti itu. Jadi gitu. bukan yang tergolong udah basi, bukan, atau yang tergolong lama, bukan juga. Iya. Nah, setahun pun asal tertutup rapat dan segel masih bagus, insya Allah tidak berubah untuk rasanya, apalagi dengan bahan-bahan yang pilihan juga sih, tergantung. Nah, jadi mungkin yang buat kalian yang udah coba nih, pertanyaannya nanti udah pernah coba liquid yang dengan tahun yang lama nih rasanya berubah, mungkin itu apa ya, menurut settingan kalian masing-masing mungkin. Nah, seperti itu dikembalikan lagi dengan settingan kalian masing-masing, mungkin belum dapat dengan rasanya seperti dulu.
Mungkin ada sedikit melenceng juga, cuman nggak terlalu banyak untuk rasanya. Seperti itu doang sih. Terus apa lagi? Kita sambil ngobrol ya Pak. Ngobrol nih. Kalau kita ingat dulu kan mindset yang dulu kan liquidnya dilihat belum kuning, belum stepping. Yap. Kalau sekarang, ini sudah warnanya udah berubah ngeri jadi nih. ngeri atau kecoklatan. Nah, seperti itu udah kayaknya udah mantep nih. Iya kan gitu kan? Iya kan? Kalau ya kan juga. Kalau dulu gitu ya Pak. Kalau kalau dulu ingat seperti dulu, itu. masih ingat ya? Iya, Iya. masih ingat. Nah, kalau dulu kan malah carinya yang sudah stepping. Nah, stepping yang agak warnanya kayaknya udah berubah banget nih. Iya. Nah, padahal warna itu tidak menentukan dengan karakter sebuah liquid. Iya, Jangan benar. seperti itu. Jadi ada banyak karakter liquid yang bisa kita lihat dari segi warna juga. Contohnya seperti oat, ada yang warnanya itu yang hitam atau agak kehitaman, udah enggak yang terlalu warna coklat, itu bukan pertanda liquidnya rusak atau gimana. Itu emang dari karakter sebuah liquidnya, Iya. dari essence-nya juga seperti itu dia. Jadi dia ada memberikan masing-masing warna tersendiri untuk tergantung dari campurannya. Jadi kita jangan terlalu patok dengan sebuah warna. Katanya yang warna yang agak kecoklatan atau agak gelap katanya enak nih. Ini steppingnya udah mungkin udah lumayan lama enak. Nah, ada juga yang kelamaan stepping bisa juga merubah dari karakternya sendiri. Jadi untuk lama stepping nih, seperti apa nih? Untuk lama stepping biasanya untuk dari Classic Brew sendiri mungkin biasanya ada yang bertanya, biasanya 1 bulan liquid enak nih steppingnya nih, bener nggak? Ada beberapa brewer yang memakai kan kiblatnya stepping. Iya. Ada beberapa brewer juga yang memang produksi langsung jual gitu karena di toko kan ada stepping juga nanti di botol. Nah, yang langsung jual nih, biasanya ada juga pertanyaan. Biasanya kebanyakan steppingnya di jalan atau di toko. Nah, seperti itu nih untuk para brewer juga itu dibenarkan atau gimana nih? Steppingnya di pengiriman dan di toko juga nih, gimana nih? Gini Pak, kami bukan bisa membenarkan atau menyalahkan. Ya, ini menurut gambaran kita masing-masing lah, ya kan, bukan yang memojokkan atau membenarkan juga. Iya benar. Nanti kan, wah ini anu ya bisa tahu nyawane. Baik. Bisa tahu kamu nih. Nah itu tadi Ya, bahasa anunya. kita cuma memberikan sekedar gambaran. Iya jujur, benar. Terus lanjut ya. Kalau untuk dari Classic Brew, yang pasti stepping tidak terlalu lama lah. Anggaplah berapa minggu atau berapa minggu lah mungkin ya. Ada setahu gua juga. Cuman kami ada teknik tersendiri untuk stepping. Jadi di setiap brewer itu dia mempunyai teknik stepping itu bervarian atau bermacam-macam. Mereka menggunakan bukan cuma kiblatnya itu steppingnya harus sebulan, 2 bulan atau bahkan cuma seminggu doang. Jadi mereka punya teknik masing-masing. Jadi ada rahasia lah dari brewer sendiri. Ya, ini kita sudah melenceng nih ya. Sudah melenceng kita. Dari cukai dari cukai. Jadi gini kita ya seputaran pep lah lagi kita bahasnya nih, apalagi gitu. Biar memberikan gambaran untuk para user pep juga ya kan, sekalian aja kita. Ya itu kan sudah masalah stepping tadi ya. Ya udah kembali ke cukai tadi kah? Sudah kembali ke cukai mungkin kayaknya udah habis deh untuk cukai. Sudah kita bahas yang baik dari CP-nya, baik dari quantity juga, dan untuk masalah cukai yang beredar itu seperti apa ya kan. Nah, mungkin kalau dari kita kembalikan ke cukai ini apa lagi ya yang bisa kita bahas dari cukai ini ya. Dari cukai itu, ini kan kemarin dari Classic Brew atau dari CPI Mitra Aroma ini kemarin udah 2 kali berturut-turut ya karena bukan. Kita kembalikan dengan awal cukai masuk nih di tahun berapa sih, Der? Tahun 2018. 2018 udah semuanya udah liquid itu bisa dibilang. Oh gini nih. Jadi kenapa liquid itu harus bercukai menurut gambaran dari Derry nih? Ngedrip dulu ya. Ya, bisa. Seperti apa ya kan kita gambaran kenapa sih harus cukai ini liquid harus bercukai. Yang kita tahu kan rokok aja yang bercukai nih ya kan, dan liquid sekarang udah bercukai juga. Dari sisi baiknya liquid bercukai ini apa nih menurut Derry? Tajam sekali pertanyaannya. Jadi mungkin di tahun 2018 sudah mengalami kegerahan
di pasar vape yang semakin bertumbuh. Ya, Iya. semakin banyak juga ya kan. Jadi ada sebagian pengusaha vape yang mungkin was-was dengan adanya cita menyita. Oh iya benar. Nah mungkin dari situ sih yang saya lihat kenapa harus ya tadi untuk legalitas kita. Benar. Masa sudah ada beberapa toko atau ada beberapa yang hidup di dunia vape, kita masih was-was dengan berjualannya gitu. Iya. Nah tadi sedangkan rokok saja ada cukainya, ya pasti kita sebagai turunannya nikotin, ya pasti harus ada itu juga berarti ya kan. Dan juga sebagai liquid yang udah bercukai nih ya kan, itu dan bisa dibilang legalitas ya kan, kita dalam segi penjualan mungkin bisa dikatakan itu aman, karena kalau tidak bercukai itu bisa dibilang legal ya kan. Legal karena dengan kata kutip legal itu liquid bisa, kalau contohnya kayak sebelum-sebelumnya ada berita yang emang yang pastilah sebuah pertumbuhan yang bisa dibilang maju pesat itu pasti ada kabar buruk dan baiknya. Kalau dulu kan ada liquid yang dicampur-campur dengan bahan-bahan adiktif yang berbahaya. Nah, jadi dengan dikeluarkannya cukai sekarang mungkin itu bisa menepis dengan liquid yang yang bercampur dengan bahan-bahan adiktif yang berbahaya ya kan. Benar. Karena bisa bilang itu ilegal ya kan. Bukan ilegal, legal. Kalau yang dulu itu ilegal yang sebelum bercukai. Nah seperti itu. Jadi ini bisa dibilang liquid yang legal di sini udah sesuai dengan SOP juga, sistem operasi yang yang sudah ada di sistem sistem yang ada di Indonesia untuk yang udah dibuat peraturan dari pemerintah seperti itu. Nah, jadi pemerintah juga membantu dengan biar industri vape di tempat kita dan dimanapun itu maju. Boleh saya tambahkan? Boleh. Jadi saya ada membaca di Google ya. Di Google, dulu itu kan waktu-waktu awal cukai, kenapa sih harus ada cukai gitu loh? Ya. Cukai kalau tidak salah saya yang baca itu mohon maaf. Betul. Itu untuk pembatasan. Nah makanya kan ada di miras atau MMA mereka menjualnya. Iya. Mengandung metil alkohol gitu kan. Oh iya. Nah bukan yang tinju, iya. bukan ya. Terus MEA ya. Iya. Terus mengandung metil alkohol. Jadi ada cukai ini diterbitkan untuk pembatasan. Terus melihat produksinya berapa mungkin kan supaya ketahuan. Selain itu juga pemasukan untuk negara juga. Iya. Nah itu yang perlu sih, pemasukan untuk negara kan supaya supaya tidak ngutang lagi nopal ini. Ngutang terus. Bukan ngutang, biar negara ini ada pemasukan yang dan bisa dijadikan lagi sesuatu yang bisa diolah lah untuk negara, berbagai macam fungsi juga ya kan. Jadi di vape ini untuk sumbangsi untuk negaranya dari pita cukai itu kalau kita hitung kemarin ya kan ada 4M ya dari cukai ya. Dari cukai ya? 2020 udah masuk kalau di nggak salah 4M. Kemarin ada nggak diupload ya? Nggak diupload, nanti kita upload kan. Videonya ada, gue baca kemarin di pertemuan di Coffee Morningnya di tempat bea cukai kemarin Sekitar 4M ya? sekitar 4M untuk pengeluaran dari HPTL atau cukai ya kan. Iya. Nah gimana tuh, 1 tahun 4M itu kita 4M atau 4T ya? Nah pokoknya tulisannya kalau nggak 4M 4T lah, pokoknya gambaran angka 4 pokoknya ya. Iya. Angka 4 pokoknya deh, angka Dari 4. Kalsel aja atau kayaknya dari seluruh Indonesia ya? Mungkin kalau seluruh Indonesia kan dia di bea cukai pusat deh. Oh nanti kita lihat di Google aja. Nanti kita lihat di Google. Nah, kita tarik lagi untuk di Kalsel sendiri, kita ada mempunyai untuk di Banjarbaru sendiri di sini untuk brewer atau CP dari yang pembuatan liquid di sini cuma ada satu, yaitu CP Mitra Aroma atau Classic Brew. Di Banjarmasin itu ada 3 ya kalau nggak salah ya, 3. Ya. Di Banjarmasin ada 3. Satu CP ya kan? Ya 3 brewer gitu ya. 1 CP, 3 brewer. Bukan sih, 2 CP,
yang satu CP lagi itu ada 3 brewer. Ya. Jadi kalau dihitung Enggak, yang si Tommy masuknya di Kabupaten Banjar. Oh, Kabupaten Banjar. Berarti di Kabupaten Banjar itu ada 1, terus di Banjarbaru 1, di Banjarmasin 1. Nah, Ya. ya kan. Nah, untuk yang ada CV-nya atau yang udah diakui di Bea Cukai udah terdaftar lah bisa gue bilang di sini. Nah, dari 3 itu. Dari Kalsel sendiri aja kalau kita lihat yang kemarin di Coffee Morning-nya di Bea Cukai. Oh, ada 4 bah. Ada 4. Siapa lagi satunya? Si Om James. Oh, Om James ketinggalan dari Big Distribution ya kan. Nah, berarti di Banjarmasin ada 2, Kabupaten Banjar 1, di Banjarbaru 1 nih. Nah, dari 4 CP di situ aja udah sumbangsinya udah bisa kita lihat udah lumayan banyak ya kan. Alhamdulillah. Nah, udah lumayan banyak juga untuk distribusi untuk pemasokan kita untuk sumbangsih ke negara juga nih. Jadi terima kasih banget untuk negara juga udah membantu melegalkan cukai, apa bisa begitu? Ya, terima kasih untuk KPPBC Kota Banjarmasin. Nah, itu. Oh ya, Telah membantu tuh terutama Pak Guntur, terus Pak Romi sudah pindah jadi Pak Satrio. Iya. Terima kasih. Terima kasih untuk KPP Banjarmasin udah memfasilitasi para brewer-brewer di soal tentang cukai tadi ya kan. Iya. Yang mungkin udah bisa membantu juga dan sudah kita bahas juga tadi tentang mekanismenya seperti apa, cara-caranya seperti apa. Untuk lebih lanjutnya nanti kalian bisa langsung ke Bea Cukai masing-masing Bea terdapat di kota Anda. Cukai ya. Untuk daerah Banjarmasin sudah di KPPC Banjarmasin, dan untuk yang pengen tahu nih cuman belum bisa ke kantornya, bisa cek di webnya KPPC Banjarmasin juga, bisa kalian buka, nanti bisa kalian searching juga ya kan, di situ bisa kalian lihat dulu seperti apa. Apalagi untuk kalian yang pengen juga bikin liquid, nah bisa kalian cek lah di situ seperti apa untuk mekanismenya selanjutnya nih. Iya. Kalau bisa yang di opsi pertama, kita nggak usah susah-susah hubungi brewer-brewer yang kayak kami kan. Iya. Kita kerjasama lah. Nah, itu lebih mudah lagi. Jadi Kita kerjasama bikin liquid. betul. Nah, betul. Apa tadi? Liquid apa nih? Liquid ini Wah. salah satunya nih, Drippy nih. Ini kalau kolaborasi antara gue dengan Classic Bro, dan terciptalah sebuah Kenikmatan sesungguhnya. Iya, kenikmatan yang hakiki. Rasa yang dulu yang ditimbulkan kembali. Itu ada suara-suara gois. Suara mantri dari Suara gua mantri. banjir. Jadi jangan mudah-mudah nih, sekalian aja nih kita bahas der. Jadi buat teman-teman yang jatuh. Jadi buat teman-teman yang pengen bikin brand sendiri atau pengen liquid sendiri, bisa hubungin ke gimana der? 082158783008 nomor saya. Jadi untuk mau bikin liquid langsung hubungin kita. Nah, atau di Siap. @classic Ada di bawah, nanti gue tulis di kolom komentar. Oh ya benar. Classic Bro. Classic Bro. Tuh, Jadi Instagram kalian bisa menuangkan keinginan kalian pengen liquidnya yang seperti apa? Atau bikin liquid yang aneh-aneh juga bisa di sini. Ini semuanya bisa terjadi di sini, guys. Silakan. Selagi brewer-brewer kami dapat hidayah. Nah, jadi kalian tidak pusing-pusing lagi untuk pengurusan dengan cukai. Kalian sudah terima, tinggal request karakter liquid yang seperti apa, dengan rasa flavor seperti apa. Bisa kalian hubungin juga ke Classic Bro, apalagi ke dirutnya CP Mitra Aroma untuk Bapak Dery nih. Daripada kita ribet-ribet ngirim dari USA ya kan? UK UK lebih baik ke depan Balitra depan atau Balitra. di Banjarbaru. Nah, seperti itu. Kita kembali lagi ke CP Mitra Aromanya nih. Ini kan kemarin udah dapat penghargaan 2 kali berturut-turut nih dari Bea Cukai untuk CP Mitra Aroma nih. Jadi HPTL terbanyak kemarin nih. Jadi untuk CP Mitra Aroma ini untuk meraih penghargaan ini sukses terus. Dan untuk Dery nih, untuk kedepannya seperti apa atau kesan-kesannya setelah menerima penghargaan untuk yang kedua kali di 2020 nih, apa nih kesannya untuk mungkin untuk CP Mitra Aroma sendiri nih? Sebenarnya penghargaan didapat bukan karena kami yang hebat atau kami yang bisa banyak uang ngambil liquid gitu lah. Jadi penghargaan ini kami dapat karena yang pertama
terima kasih untuk para distributor Paping Banjarmasin, Azuraya, Pontianak, terus One Pep Distribution, EPS Distribution Bandung, terus ada Pep Boss di Surabaya. Nah itu yang apa? Distributor yang mau menerima kami. Nah terus kawan-kawan Pep Store di Kota Banjarmasin, ya di Provinsi Kalimantan Selatan lah. Ya seluruhnya yang mau menerima liquid lokalnya, yang mau menjual. Nah itu sebenarnya jadi faktor ya, utama kami bisa ini. Betul. Yang selanjutnya kawan-kawan di artis-artis Pep, Tricker, reviewer kayak beliau ini yang sangat berjasa sebenarnya, bukan dari kami hanya bisa bikin sesuatu lah gitu lah, liquid lah. Nah jadi kawan-kawan reviewer tadi, terus Tricker, dan untuk dan untuk buzzer-buzzer lain lah. Nah ya benar Ya kan, jadi semua dan sales kami yang luar biasa. Terima kasih sales tim kita sales ini kami. Tidak mengenal lelah, tidak mengenal hujan, dan tidak mengenal banjir dan bencana juga, selalu menyeles terus kemanapun ya kan. Jadi gue tambahin sedikit, jadi penghargaan ini tidak lepas dan tidak terlupakan juga untuk buat kalian user-user Pep yang udah mempercayakan produk-produk dari Classic Bro yang udah kalian rasakan. Jadi ini semua berkat dukungan kalian juga nih. Jadi bisa untuk CP Mitra Aroma dan Classic Bro meraih penghargaan yang untuk yang kedua kalinya nih guys nih. Jadi bukan semerta-merta dari tim Classic Bro juga ya kan, ada dari kalian juga untuk penikmat vape juga nih. Jadi ini apa namanya penghargaannya Buat kita semua lah. ya buat kita semua pokoknya, dan yang tadi udah toko-toko, udah buat bazar juga, influencer juga dan untuk yang bertanya nih, produk Classic Bro udah kemana aja nih bang gitu. Nanti kan pasti ada pertanyaan. Untuk produk Classic Bro bisa dijawab untuk Derry udah kemana aja, bukan cuma di daerah atau menang di daerah, bukan, udah keluar Pulau Kalimantan juga ya kan tentunya. Untuk Classic Bro di Pontianak sudah bisa kalian coba, di Azuraya, di daerah Makassar sudah Ada di One Pep Distribution, Iya, benar di One Pep Shop. terus daerah Bandung ada di FVS Distribution. Nah, terus di Surabaya ada Pep Boss. Benar. Untuk di daerah kita sendiri ada di Insya Allah ada di semua lah. Insya Allah kita melebarkan sayapnya, mungkin bukan ke situ juga. Nanti kita akan melebarkan sayap-sayapnya ke semua daerah-daerah yang belum terjamah oleh produk-produk dari Classic Bro di juga. Kalsel ada semua lah. Kalau nggak Kalsel. ada di Apa Pep nih? Store tersebut berarti di tetangganya ada. Jadi tetangganya ada, ya kan? Untuk di Banjarmasin tersendiri sudah ada di Gudang Vaporizer, ada di Paping Banjarmasin, dan untuk retail-retail toko di Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, dan di daerah tetangga terdekat juga udah ready banyak juga untuk produk-produk dari Classic Bro sendiri, dan kalian harus rasakan sendiri karena liquid lokal di sini bisa gue bilang kenapa Ber? Kalau bisa gue bilang untuk liquid lokal di sini nggak kalah sama dengan liquid yang dari luar. Nah untuk dari Derry mungkin ada nambahan sedikit. Nggak kalah ya, bahannya itu aja. Bahannya Yang- sama ya kan? Sama. Ya, sama. Jadi yang di luar PAE ini ya kami juga ikut. Iya. Bukan berarti kami menutup mata di Benar. Accent punya kami yang ini bagus gitu nah. Iya. Cuman kalau memang ada yang lebih baik kan patut kita coba. Yap. Nah, Jadi bukan serta-merta terpaku dengan Essence atau satu Essence doang. Jadi Iya. di Classic Bro sendiri yang gue tahu ya kan udah berbagai macam Essence udah dicoba semua. enggak Belum sebagian berarti. besar lah. Sebagian besar berarti kan sebagiannya udah dicoba di Classic Bro. Yang baik Essence lokal maupun Essence dari lokal luar internasional atau US Ya. ada nggak pernah dicoba nih? Iya pernah pasti. Pernah Itu yang pasti ya. pertama. Nah, jadi untuk dari segi Essence juga mungkin udah sama dengan liquid-liquid yang beredar di luar Pulau Kalimantan, terutama di Pulau Jawa nih. Nah, biasanya kan sekarang yang gue tahu nih, jadi gini deh. Sekarang kalau bisa gue lihat di sini
user-user vape lokal di daerah kita nih tentunya nih ya kan. Mereka terfokus dengan liquid yang ada di luar pulau Kalimantan nih, Der. Nah, kalau Derry menyikapinya seperti apa nih untuk menyikapinya nih dari Derry nih? Gambaran dari Derry seperti apa nih? Balas chat dulu nih dari ini. Lumayan direktur biasa sibuk. Ini bisa apa tadi? Gini Der, jadi yang selama ini gambaran yang gue lihat, para user vape di daerah kita di sini kemarin kan ada pertanyaan nih, kenapa liquid produk lokal ini stucknya di daerah nih, bukan seperti itu. Nah, mungkin mindset dari user vape di daerah kita ini ada yang sebagian juga terpaku dengan liquid yang dari luar pulau Kalimantan yang beredar yang katanya oh di luar ini rame. Nah, termindset lah di user vape di daerah kita wajib atau harus mencoba liquid yang di luar pulau Kalimantan. Sedangkan di daerah kita pun liquid lokal udah banyak beredar juga, tentunya bukan liquid lokal dari Classic Bro. Masih banyak juga kan liquid dari lokal dari selain Classic Bro. Nah, kalau Sudah dijawab ya tadi? yang mana? Pertanyaan Anda. Enggak, bukan yang itu, Der. Oh, Kalau jadi menurut gitu. Der ini mindset yang user vape di daerah kita nih menyikapinya harusnya seperti apa? Itu panjang sih. Ada beberapa unsur yang mungkin harus kita masukkan, nggak bisa kita berpikir dangkal seperti itu mungkin. Mungkin dari distributor harus kita pahami Yap. sistemnya, terus dari agen kita pahami sistemnya. Nah, mungkin semua itu kita pahami dulu. Nanti mungkin kita ketemu nih, di mana sih posisi kita. Nah, yang saya dan kawan-kawan selama ini tangkap seperti itu yang kami berusaha coba. Biar Hari ini rame ini emang kami nggak bisa bikin, kan bisa aja. Terus yang permasalahan terbesarnya adalah laku nggak, kan seperti itu. Yap, seperti itu. Nah, jadi bagaimana seperti itu harus kita pahami lagi sistem yang keseluruhannya, bukan semata-mata untuk sama produk rasanya gitu loh. Ya, nah, berarti bukan yang produk kita kenapa nggak harus seperti itu, bukan seperti itu ya? Iya. Jadi kita harus menyamakan persepsi. Jadi yang di sana rame, di tempat kita juga kayaknya harus ngikutin yang rame juga gitu. Lebih ke nanti strategi marketing lagi deh Pak kayaknya. Oh, strategi marketing nanti kita bahas juga. Itu sih jawabannya strategi marketing aja. Ya, strategi marketing aja ya kan, bukannya liquid di lokal ataupun luar Kalimantan itu berbeda, bukan. Ya. Itu semuanya itu sama, cuman dari segi marketingnya aja yang berbeda dari cara pokoknya dari mungkin mereka segi lebih marketing bagus. Ya, mungkin mereka lebih bagus untuk cara marketingnya seperti apa. Dan kami yang buruk. Dan kami yang bukan buruk, Der. Masih mencoba. Nah, Iya, masih mencoba seperti apa liquid lokal ini kita bawa seperti ramenya di luar Pulau Kalimantan. Nah, seperti itu nih. Mungkin yang tadi segi marketing sih yang beda sih menurut gue ya kan. Karena setiap orang itu cobanya pasti berbeda-beda dan segi marketingnya pun pasti berbeda-beda juga ya. Di kota A kami mungkin tidak terlalu laku, cuman di kota B kami laku. Itu sering terjadi Pak. Iya. Kita kan dalam satu daerah mungkin nggak sama ya kan, Iya. nggak sama. Jadi untuk masalah strategi mungkin dari Classic Bro nanti akan mencoba strategi baru juga digebrakan di 2021 seperti apa. ya Ya kan, kita masih harus saling memperbaiki lah biar seperti apa. Nah, jadi patokannya bukan di liquid kita, bukan yang tidak laku di daerah, bisa kita bilang di sini laku ya kan, cuman ada di daerah tertentu ya kan, Der? Iya. Misalnya di kota A di sini dia maju pesat, misalkan di kota B itu agak sedikit yang terlambat. Jadi kan masing-masing nih, karena user vape ini ya tadi kembali ke mindset ya, mindsetnya masing-masing cara mereka berpikirnya itu seperti apa lah. Jadi kembali lagi dengan mindset kalian sendiri guys. Kalian itu enaknya seperti apa. Nah, seperti itu. kalau bisa sih dikasih komen nanti di bawah mau rasa apa sih yang hype di daerahnya, atau kemana sih liquid yang rasa ini kemarin gitu loh. Nah, seperti itu nanti kasih komen aja, nanti kita jawab lagi selanjutnya seperti itu. Mungkin itu akan merangsang kami untuk Merangsang membuat liquid yang baru lagi, yang bagus lagi mungkin nanti. Jangan rasa-rasa yang kalian
komen biar dari tim klasik juga semakin bersemangat untuk membaca komen kalian nih. Liquid harus yang seperti apa lagi nih yang klasik bro yang bikin nanti nih. Nah seperti sendiri nih. Dan di 2021 nanti tunggu selanjutnya ada gebrakan varian terbarunya dari klasik bro juga. Kalian harus tunggulah, pantengin terus di klasik bro. Oke, mungkin itu dulu Der. Nanti kita tunggu komen juga. Kita mesti jawab apa nanti kita bahas selanjutnya. Dan kita terima kasih, apalagi gue pribadi terima kasih dari tim klasik bro dan CP Mitra Aroma juga. Dan selamat juga untuk memenangkan penghargaan yang 2 kali berturut-turut. Berarti masih dipercayakan ya kan untuk ke klasik bro untuk selalu berimajinasi dan selalu berkarya juga nih. Terima kasih untuk yang tadi ya. Yap, ulang distributor dan para distributor. Iya, terus buzzer pep, terus apa reviewer, tracker dan lain-lain lah. Terima Terus kasih terutama untuk KPPC apa? KPPPC Banjarmasin, kantor pelayanan ya cukai Banjarmasin lah pokoknya seperti itulah. Terima kasih banyak. Papian B Banjarmasin. Iya, terima kasih banyak udah memfasilitasi untuk percukaian juga. Semakin sukses lah untuk Pak Beyan dan KPPC Banjarmasin juga, sukses selalu. Semoga terus bisa membantu kita di dalam pengurusan percukaian inilah. Dan untuk para distributor dan para toko juga terima kasih, terutama untuk distributor yang tadi sudah kita sebutkan juga, terima kasih banyak untuk kerjasamanya. Semoga kita selalu bisa bekerja sama dan selalu mendukung untuk terciptanya liquid lokal ini semakin baik dan tidak kalah juga seperti produsen-produsen yang ada di luar Pulau Kalimantan lah. Nah, seperti itulah. Oke, terima kasih banyak. Gua akhiri dengan Bapak Dery Amanda selaku dirutnya CP Mitra Aroma. Sampai di sini dulu video dari gua tentang kita bahas yang macam-macam. Mungkin ada yang nyeleneh juga, ada yang menyimpang. Jadi yang untuk yang menonton juga para user pep, apa ya yang kita omongin di sini mungkin ada sedikit salah dan ada sedikit banyak yang mungkin menurut kalian kurang bagus atau gimana. Jadi mohon maaf juga. Kita kembalikan ke diri kalian masing-masing, kalian itu menerimanya yang seperti apa dan cara berpikir kalian yang kalian dapat itu seperti apa, ya kan, Dad? Betul. Yes. Nah, apa ada tambahan lagi? Ya dukunglah produk-produk lokal gitu lah. Betul. Beli, jangan cuma dukung gitu kan, beli. Jangan cuma dukung, kalian harus beli dan harus kalian rasa sendiri nih, biar kalian tahu produk lokal itu apa sih bedanya atau seperti apa nih. Iya. Karakternya bukan cuma yang berbeda dari liquid luar juga, liquid dari lokal pun sama. Ya harus sama. Jadi gimana mau lokalnya sendiri berkembang? Iya. Kalau di lokalnya sendiri kawan-kawan nggak support secara pembelian. Betul. Tadi. Nah, pembelian. Cukup pembelian dan harus kalian rasakan sendiri. Cukup seperti itulah supportnya, bukan yang cuma harus support yang, woi kalian harus dukung Belanda. bukan itu. Cukup kalian support dengan kalian memberi produk lokal itu udah segelintir udah membantu juga untuk mendukung dari produk lokal itu semakin maju lah ke depan. Nah, seperti itu. Oke nih, langsung aja kita akhiri untuk video kali ini. Nanti akan kita baca komennya, ada komen apa. Jadi terima kasih banyak untuk yang sudah menonton dan mohon maaf untuk kurang lebihnya dari kami berdua seperti apa. Oke, gue izin pamit dan Bapak Dery juga izin pamit. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.